Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Pada pengajian yang telah lalu kita telah memberikan semacam prolog untuk memasuki tafsir surat yang baru, yaitu surat Al-Qari'ah. Sebelum kita membahas tentang beberapa poin pendahuluan yang berkenaan dengan surat Al-Qari'ah, ada baiknya kita sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Walaupun mohon maaf saya lupa nggak bawa hadiah. Semoga tetap bersemangat untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama. Pada pertemuan yang telah lalu, kita menyebutkan beberapa penamaan, baik di Al-Quran maupun di dalam perkataan para ulama kita, tentang dunia, menggambarkan hakikat kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat kelak. Menggambarkan bagaimana sebenarnya kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Saat itu kami bawakan 4 nama. Siapa di antara jamaah yang masih ingat 4 nama tersebut? Silakan. Ya. Al-hayawan. 1. Apa artinya al-hayawan? Kehidupan yang hakiki. Yang kedua darul qaror. Apa artinya? Tempat yang kekal. Bagus. Yang ketiga darul jaza. Artinya tempat pembalasan. Yang keempat darul muttaqin, yang artinya tempatnya orang-orang yang bertakwa. Ini beberapa nama
yang Allah namakan dengannya atau para ulama namakan akhirat, untuk menggambarkan kepada kita bahwa dunia dibandingkan akhirat itu bukanlah apa-apanya. Manakala Allah menamakan kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang sebenarnya, berarti di dunia ini hanyalah tempat lewat saja. Kemudian ketika Allah menamakan bahwasannya akhirat itulah darul qaror, tempat yang kekal, berarti di dunia ini kita cuma sementara. Di saat Allah menamakan atau para ulama menamakan akhirat sebagai darul jaza, tempat pembalasan, berarti di dunia ini saatnya kita mengumpulkan bekal supaya nanti mendapatkan balasan di akhirat. Dan yang terakhir, Allah menamakan dunia ini sebagai darul muttaqin, menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa, mereka lah yang akan mendapatkan kenikmatan sejati nanti di akhirat. Masih ingat hadis yang berbicara tentang rahmat Allah ada berapa? Ada 100 rahmat. Kemudian seper-100-nya, kemarin saya keliru, 1/99. Yang betul 1/100-nya buat dunia. Jadi dari 100 rahmat Allah, 1/100-nya alias 1%, ya, 1%, berarti masih sisa berapa? 99%. 1% itulah, dengan 1% itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh kenikmatan di muka bumi. Semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini, mulai dari tamannya, hartanya, keindahannya, wanitanya, kendaraannya, mobilnya, sawahnya, bangunannya, semuanya itu merupakan manifestasi dari 1% rahmat Allah. Berarti masih sisa berapa? 99%. Inilah yang akan dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Kira-kira bisa dibayangkan nggak kenikmatan bandingan antara akhirat dengan dunia? Tidak ada apa-apanya. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang kafir, apakah mereka akan mendapatkan dari 99% tersebut? Jawabannya, sekuku pun mereka tidak akan mendapatkan. Sedikit pun orang-orang kafir tidak akan kecipratan 99% kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat. Rugi nggak jadi orang kafir? Rugi. Cuma dapat bukan 1%. 0,000 data ini. Iya, karena 1% itu nanti dibagi ke seluruh penghuni bumi. Penghuni bumi berapa? 1 miliar. Mulai dari zamannya Nabi Adam kok sampai nanti hari kiamat, itu semuanya 1% rahmatnya Allah dibagi-bagi kepada semuanya itu. Jadi orang kafir di dunia cuma dapat 0,000 sekian. Adapun orang yang bertakwa sudah kedapatan 0,0000, masih akan dapat berapa? 99%. Makanya dikatakan darul muttaqin, tempatnya orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti nanti orang yang kafir tidak bertempat di akhirat, bertempat juga, tapi mereka tidak mendapatkan nikmat. Yang akan mendapatkan nikmat adalah orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Demikian sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pada saat ini kita akan memasuki insyaallah beberapa poin pendahuluan tafsir surat Al-Qari'ah. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, segenap pendengar Radio Insani
di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM Solo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tafsir sebuah surat dalam Al-Quran, kita akan menyebutkan beberapa poin, di antara nama, kemudian asbabun nuzul, keutamaan, momen dibacanya surat tersebut, surat itu makkiyah atau madaniyah, serta poin yang terakhir adalah berapa jumlah ayat dari surat itu. Pertama kita mulai dari nama. Apa nama surat ini? Al-Qari'ah. Ada yang pernah dengar nama lain? Mau menyebutkan ayat pertama? Ayat pertama bunyinya Al-Qari'ah, sama saja. Biasanya kan kayak gitu. Al-Kautsar, nama lainnya Inna a'tainakal kautsar. Nah, kalau ini Al-Qari'ah, nama lainnya ayat pertamanya juga Al-Qari'ah. Maka kata para ulama, seluruh mushaf Al-Quran, termasuk juga kitab tafsir, termasuk juga kitab-kitab hadis, semuanya memakai nama ini. Nama Al-Qari'ah. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, belum ditemukan ada riwayat lain dari para sahabat Nabi atau tabi'in sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah wa radhiyallahu anhum, dan juga para ulama yang lainnya, belum ditemukan adanya nama lain dari surat ini. Berarti ini nama tunggal, yaitu surat Al-Qari'ah. Poin yang kedua, asbabun nuzul. Apa artinya asbabun nuzul? Sebab diturunkannya surat ini. Berdasarkan penelitian kami yang sangat terbatas, kami belum menemukan adanya sebab khusus yang melatar belakangi turunnya surat Al-Qari'ah. Berarti asbabun nuzul sementara ini kosong. Berarti kita berpindah ke poin berikutnya, keutamaan surat Al-Qari'ah. Adakah keutamaan khusus dari surat Al-Qari'ah? Sama dengan poin sebelumnya. Apa? Kosong. Kata para ulama, tidak ada hadis sahih. Nah, saya harus kasih garis bawah hadis sahih, karena nanti saya akan sebutkan ada hadis palsu. Tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyebutkan keutamaan surat Al-Qari'ah, kecuali sebuah hadis yang berbicara bahwa surat Al-Qari'ah itu salah satu dari Al-Mufassal. Masih ingat enggak? Nah, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, membagi Al-Quran itu menjadi 4 jenis surat-suratnya. Ada yang namanya As-Sab'ut Tiwal. Itu artinya 7 surat yang panjang-panjang. Di antaranya surat Al-Baqarah dan teman-temannya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan ada surat namanya Al-Mi'in. Apa namanya? Al-Mi'in pakai N, bukan pakai ang. Ya, Al-Mi'in. Al-Mi'in kata para ulama itu ayat surat-surat yang jumlah ayatnya di atas 100. Di atas 100. Kemudian yang ketiga ada surat-surat yang namanya Al-Mathani. Al-Mathani. Ini adalah surat-surat yang jumlahnya kurang dari 100 ayat. Baru yang keempat namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal ini adalah surat-surat yang pendek. Di antaranya adalah surat Al-Qari'ah. Kata Nabi SAW dalam hadis tadi, "U'titu makanat Tauratis sab'at tiwal." Kata Nabi SAW, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat-surat namanya As-Sab'ut Tiwal,
Dan surat-surat ini merupakan ganti dari Taurat. Taurat itu kitab yang Allah karuniakan kepada Nabi Musa. Jadi, apa yang ada dalam Taurat itu seakan-akan sudah digantikan dengan 7 surat ini. Surat yang panjang-panjangnya. Berarti ada Taurat, sisanya berapa? Zabur sama Injil. Wa makana zaburil mi'in. Kata Nabi SAW, dan aku dikaruniai oleh Allah surat-surat namanya al-mi'in. Dan surat-surat ini menggantikan posisinya Zabur. Berarti Al-Quran ini luar biasa. Sudah mencakup Taurat, sudah mencakup Zabur. Tinggal Injil. Kata Nabi SAW, wa makanal Injilil mathani. Dan aku dikaruniai oleh Allah surat-surat al-mathani. Yang surat-surat ini merupakan menggantikan posisinya Injil. Berarti kalau orang megang Quran itu sudah bisa mewakili Taurat, Zabur, Injil. Terus keistimewaan Quran apa? Nah isinya pada baik karo Taurat, Zabur, Injil. Ya wis yo nganggo Taurat, Zabur, Injil tak gabungaken jadi siji bisa ganteni Al-Quran. Ada kelebihannya. Kata Nabi SAW, wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu surat-surat Al-Mufassal. Ini keistimewaan bukan? Keistimewaan. Karena surat ini adalah surat yang tidak pernah ada kandungannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di antara surat Al-Mufassal itu adalah surat apa? Al-Qari'ah. Jumlah surat Al-Mufassal ada 65 surat. Banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Cuman suratnya pendek-pendek. Yaitu dari surat Qaf sampai surat terakhir di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Berarti kesimpulannya, tidak ada hadits khusus yang berbicara menurut para ulama tentang keistimewaan surat Al-Qari'ah, kecuali hadis yang tadi kita bawakan bahwa Al-Qari'ah salah satu dari surat Al-Mufassal. Namun, ketika kita buka beberapa kitab tafsir seperti kitab tafsir Al-Baydawi, kita dapatkan ternyata di situ disebutkan ada hadis yang menjelaskan secara spesifik keistimewaan surat Al-Qari'ah. Ketika kita buka buku tafsir itu, kita baca ternyata ada hadis yang bunyinya man qara'a surat Al-Qari'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Qari'ah, saqalallahu biha mizanahu yaumal qiyamah. Allah akan beratkan timbangannya pada hari kiamat. Ini berarti keistimewaan secara khusus enggak? Secara khusus. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Qari'ah, maka Allah akan beratkan timbangannya nanti pada hari kiamat. Gimana? Kita sering-sering baca surat Al-Qari'ah supaya timbangannya berat. Wah, kalau gitu berarti yang lainnya tidak berat gitu. Nanti dulu kita dudukkan dulu hadisnya. Kita dudukkan hadisnya, jangan buru-buru pilih kasih. Ya, ada sebagian orang pilih kasih kadang-kadang. Ya, ada sebagian orang itu pilih kasih, bacanya cuma Yasin tok, ora tau maca sing liyane. Kasihan yang lain, surat yang lain ya. Coba baca semuanya gitu. Sekali-kali jangan Yasin, sekali-kali Al-Baqarah gitu. Mantap gitu kan, lebih panjang gitu. Ya, jadi jangan buru-buru menerima dulu hadis yang tadi saya bawakan. Kenapa? Karena kesahihan hadis tersebut masih perlu untuk dipertanyakan. Loh, kenapa Ustaz? Karena sanad itu artinya jalur periwayatan hadis itu. Mulai dari Nabi, kemudian sesudahnya Nabi, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian muridnya tabi'ut tabi'in sampai ya. Ini biasanya di sini itu ada yang bermasalah orangnya. Entah hafalannya yang tidak
kuat, atau mungkin orangnya memang dasarnya itu senang berdusta. Itu ada itu. Kalau kita membuka buku-buku hadis, buku biografi orang-orang yang meriwayatkan hadis, itu ada orang-orang yang hafalannya lemah sekali. Ada orang-orang yang hafalannya kuat tapi suka dusta. Dan dua-duanya sama-sama enggak diterima hadisnya. Hadis ini dari sanadnya itu ada beberapa orang yang bermasalah. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama ada salah satu perawi yang suka bikin hadis. Memalsukan hadis. Wah, kalau kayak gitu berarti hadisnya dinilai oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Munawi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 1031. Jadi berapa tahun yang lalu? 1031 kok. Hijriah. Sekarang 1435. Berarti sekitar 400 tahunan yang lalu ulama ini telah meneliti hadis tersebut dan memvonis hadis itu adalah palsu. Berarti pakai enggak? Ya enggak dipakai, wong hadis palsu. Loh, berarti kalau begitu kita enggak usah baca surat Al-Qari'ah, Ustaz. Ya salah juga. Karena ada hadis yang berbicara yang sahih bahwa orang yang membaca Al-Qur'an satu huruf itu akan mendapatkan 10 pahala. Saking Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa pahalanya itu betul-betul satu huruf itu 10 pahala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya bukan sedang mengatakan bahwa orang yang membaca alif lam mim itu cuma dihitung satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin alifun harfun. Orang baca alif itu dihitung satu. Walamun harfun, membaca lam satu. Wa mimun harfun, membaca mim satu. Berarti alif lam mim berapa? 3 huruf berarti 30 pahala. Coba dengan baca alif lam mim, berapa menit? Berapa menit baca alif lam mim? Sedetik itu temen lah. 3 detik, bayangkan. Dalam 3 detik kita bisa mendapatkan 30 pahala. Membaca Bismillahirrahmanirrahim berapa? 190 pahala. Kurang baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Lu gak pernah ngitung hurufnya ya? Sama. Apalagi kalau misalnya baca 1 juz. Makanya amat merugi orang-orang yang jarang baca Quran. Nuwun sewu. Ada sebagian orang karena baru pensiun, yang namanya orang ketika bekerja sebelum pensiun itu kan masuk jam 7, pulang jam 4, kadang-kadang ada yang jam 3, ada yang jam 2. Jadi sudah ada kesibukan yang jelas. Begitu pensiun, bingung. Ngapa ini? Biasanya mengkantor, orang tahu mengkantor mana? Karena bingung mau ngapain. Akhirnya ada sebagian dari mereka cuma duduk di depan rumah, ya, ditemani kopi yang kental, sambil menghitung jumlah motor yang lewat di depan rumah. Jadi dina-dina gue ngitungi jumlah motor. Orang anak pahalane pak. Ya menghitung jumlah motor itu tidak ada pahalanya. Mendingan baca Quran. Ada sebagian orang bisa tahan duduk berjam-jam. Cuma ngalamun saja.
Kadang-kadang ditemani koran. Dari A sampai Z itu hafal mungkin isinya koran itu. Tapi suruh baca Quran, bebeh, Masya Allah. Coba seandainya kita sudah jenengan ya baca Qurannya nggak apa-apa, cuman kita minta dari waktu nih jenengan itu setengah saja lah. Wah, kayak teman ya wis seperapat. Kayak teman ya wis seperwolu lah. Setengah jam lah jenengan baca itu Al-Quran. Sudah berapa ratus atau ribu pahala yang dikumpulkan. Ini adalah surat Al-Qari'ah. Terus poin berikutnya, surat Al-Qari'ah itu makkiyah atau madaniyah? Ada yang tahu? Makkiyah. Makkiyah? Gak ada pendapat lain? Menurut ulama seperti Imam Al-Qurtubi, kemudian Imam Asy-Syaukani dan juga Ibnu Ashur, kata ulama-ulama yang sebutkan tadi, para ulama itu sudah berijma. Apa artinya ijma? Bersepakat, berkonsensus bahwa surat Al-Qari'ah itu adalah makkiyah. Makkiyah itu artinya diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrahnya Nabi SAW dari Mekah kemana? Ke Madinah. Makanya kalau sebagian ulama mengatakan dilihat di antara cara membedakan antara Makkiyah dengan Madinah, di antaranya adalah dilihat dari isinya. Jadi kalau isinya banyak berbicara tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, itu biasanya adalah surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah itu lebih banyak berbicara tentang hukum-hukum, fikih, kewajiban sholat. Itu biasanya itu turunnya Madaniyah. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ayat. Jumlah ayat dari surat Al-Qari'ah. Berapa jumlahnya? Berapa? 11? Yakin? Yakin? Gak ada perbedaan pendapat? Coba dibaca. Al-Qari'ah. Terus Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Berapa? 11 ayat ini kandungannya bisa dibagi menjadi 3. Inilah tafsir global dari surat Al-Qari'ah. 11 ayat ini kandungan secara umumnya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, dari ayat pertama sampai ayat kelima. Berarti sampai ayat apa? Langsung aja ngurut ya. Sampai ayat wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, isinya adalah penegasan tentang akan adanya hari kiamat. Tentang akan adanya hari kiamat serta beberapa kejadian dahsyat sebelum hari kiamat. Ini ayat pertama sampai ayat kelima. Makanya kan pertama Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan penegasan bahwa hari kiamat itu ada. Di antara namanya adalah Al-Qari'ah. Kemudian Allah menyebutkan sedikit tentang gambaran kejadian dahsyat sebelum hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Para manusia akan berterbangan, terlempar ke sana kemari seperti kupu-kupu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu seperti kapas yang berhamburan. Itu dahsyat, kejadian maha dahsyat menggambarkan kepada kita betapa hari kiamat itu didahului dengan kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Makanya dalam surat lain, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana efeknya orang kalau melihat kejadian-kejadian itu. Kata Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Wahai para manusia, takutlah kalian kepada Allah. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa wahai Rabbi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Takutlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu maha dahsyat. Ini ayat yang satu. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa efek manakala orang melihat guncangan-guncangan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at." Engkau akan melihat para perempuan yang sedang menyusui bayinya, mereka akan meninggalkan, melemparkan bayi-bayi yang sedang mereka susui. Karena saking takutnya. Mana ada sekarang ibu-ibu yang melihat kecelakaan kemudian bayinya dilempar. Enggak, melihat kecelakaan malah bayinya malah dikepi semakin keras. Ini enggak. Pada hari kiamat nanti ketika melihat betapa dahsyatnya kejadian pada hari itu, sampai bayi yang sangat dicintai oleh ibunya, bahkan ada sebagian ibu rela mengorbankan nyawanya. Banyak orang-orang yang dalam kejadian malapetaka atau musibah, gempa bumi atau tsunami atau banjir, betapa banyak korban-korban yang didapatkan sedang mendekap anaknya. Bahkan ada sebagian ibunya mati demi melindungi anaknya. Tapi pada hari kiamat itu tidak berlaku. Karena apa? Karena kejadian yang begitu dahsyat dan mengerikan. Cukup sampai di situ? Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, manakala orang-orang melihat itu, wanita-wanita yang sedang hamil semuanya gugur kandungannya. Saking kagetnya, saking takutnya mereka melihat kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya, sampai janin yang sangat mereka sayangi dalam perut mereka gugur semuanya. Cukup sampai di situ? Belum. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kedahsyatan yang lainnya, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat orang-orang itu kayak mabuk. Padahal sebenarnya mereka itu bukan mabuk. Jadi orang itu gelenggangan, gentayangan, gak tahu bagaimana, sempoyongan, kayak orang mabuk. Sebenarnya mereka tidak mabuk. Terus kenapa kok kayak mereka seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna 'adzaballahi syadid." Tapi karena siksaan Allah itu sangat pedih, makanya engkau melihat mereka itu seperti orang-orang yang sedang mabuk. Ini bagian yang pertama. Ayat berapa? 1 sampai 5. Isinya tentang penegasan akan terjadinya hari kiamat serta beberapa kejadian dahsyat sebelum hari kiamat. Yang kedua, mulai dari ayat ke-6 dan ayat ke-8. Ayat 6 dan ayat 8. Bunyinya ayat ke-6, wa amma fa amma man thaqulat mawazin. Terus ayat yang ke-8, loncat satu ayat, wa amma man khaffat mawazinuhu. Kira-kira bicara masalah apa ini? Tentang akan adanya penimbangan amalan. Ini poin yang kedua. Ayat ke-6 dan ayat ke-8. Berbicara tentang akan adanya penimbangan amalan. Tidak peduli amalan itu jelek atau amalan itu buruk. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli apakah dia itu mukmin atau tidak. Semuanya akan ditimbang oleh Allah. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menimbangnya dengan penuh keadilan yang seadil-adilnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat lain,
yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Enggak bisa lagi main timbangan. Pada hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan datangkan timbangan yang sangat tepat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak akan ada satupun di antara hamba ini yang dizalimi sama Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun. Inilah keadilan Allah. Sampai orang kafir pun akan merasakan keadilan Allah. Orang kafir tidak akan pernah disiksa dengan dosa yang tidak dia perbuat. Kalau disiksa pasti sesuai dengan kadar perbuatan dosanya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya sebesar debu atau biji sawi, maka kami akan datangkan amalan tersebut. Entah itu amalan yang jelek maupun yang buruk. Maka jangan meremehkan amalan. Entah itu amalan jelek maupun amalan yang baik. Walaupun baik, mesem. Apa? Amalan enggak? Amal. Maka rajin-rajinlah mesem. Iya, makanya kalau ketemu sama orang. Makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi SAW, jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Contohnya apa Nabi SAW? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun amalan itu bentuknya hanya engkau bermuka cerah ketemu dengan saudara, bermuka cerahlah. Ya. Jangan kemana-mana besengut, mengundi-undi mingkem, seakan-akan gigi dia itu aurat. Iya kan? Menurut saya aurat itu harus ditutupi. Jadi dia keyakinannya nek untu gue aurat boleh nang ditutupi terus. Kayak wong katok tuh. Senyum kayak ketemu sama orang, ibadah, dapat pahala. Ya. Walaupun kita punya masalah. Walaupun kita banyak beban itu, ketemu itu ya senyum gitu. Seakan-akan tidak ada beban. Seakan ada masalah. Kalau kita ada masalah kemudian ketemu orang tambah bersengut, masalahnya tambah berat. Ya. Ini ataina biha kata Allah akan tetap didatangkan sama Allah. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami kata Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat perhitungan. Ini ayat keberapa tadi? 6 sampai 8. Berarti sisanya 7 sampai 11. 6 sama 8. Berarti ada yang kelewat. Ayat berapa? 7. 7 kemudian baru 9 sampai 11. Ayat-ayat itu berbicara tentang apa kira-kira? Kalau tadi penimbangan, ya bagus. Pembahasan yang ketiga tentang adanya pembalasan. Jadi pada hari kiamat nanti akan ada pembalasan. Bukan cuma ditimbang nggak ada balasannya. Loh buat apa? Loh kita hidup di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat lain, yaitu dalam surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 16 sampai 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Pada hari itu para manusia akan keluar dari kuburan mereka masing-masing menuju kepada mahsyar, dan tidak ada suatu apapun dari keadaan mereka yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Semua oleh Allah akan dibongkar. Entah itu yang kita kerjakan ketika kita sendirian di rumah kita, atau yang kita kerjakan ketika kita sendirian di kamar kita, atau yang kita kerjakan di suatu kota yang tidak ada orang lain.
dari orang-orang yang mengenal kita, semuanya tidak ada yang ditutupi. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan pada hari ini milik siapa? Jadi Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada para penguasa yang ada di muka bumi ini bahwa kekuasaan mereka nanti pada hari kiamat tidak ada apa-apanya. Makanya Allah di dalam hadis disebutkan ainal jabbarun. Di manakah orang-orang yang sombong dan angkuh dengan kekuasaannya sekarang? Mana mereka semuanya? Dalam beberapa riwayat mereka itu dijadikan seperti semut-semut yang diinjak-injak pada hari kiamat. Orang-orang yang sombong dengan kekuasaannya ditantang sama Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yaum. Kekuasaan pada hari ini milik siapa? Kata Allah, lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan pada hari ini adalah milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ini ayat 16. Ayat ke-17 Allah bercerita tentang pembalasan amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini setiap jiwa akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. La dzulmal yaum. Tidak ada yang dizalimi pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat menghitungnya. Di pengadilan dunia, uang bisa membungkam. Ketenaran berkuasa untuk mengurangi tuntutan. Kepandaian lidah juga mampu untuk merubah. Namun di pengadilan akhirat, uang sudah tidak mempan. Ketenaran laksana debu yang berterbangan. Bersilat lidah hanya akan menjadi angan-angan. Karena mulut sudah terkunci. Tangan akan angkat bicara. Kaki akan bersaksi atas segala yang telah terlaksana. Semuanya akan terkuak, tidak terlewatkan walau seberat debu pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Silakan kalau ada yang bertanya. Satu pertanyaan aja ya. 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 Apakah nanti kalau kita ditakdirkan masuk surga akan ketemu dengan istri kita, keluarga kita? Jawabannya iya, kalau misalnya sama-sama bertakwa. Kalau misalnya tidak bertakwa, maka akan pisah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai pada hari kiamat, nanti orang yang saling mencintai ketiga di dunia, pada hari kiamat akan berubah menjadi saling memusuhi. Akan berpisah mereka, saling membenci. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, mereka akan tetap membawa cinta itu abadi sampai hari kiamat. Karena akan sama-sama masuk ke dalam surga. Maka kalau ingin bareng sama istri, ajak sholat. Pengen bareng sama anak, ajak sholat. Ajak ngaji. Jangan sampai suaminya ngaji, istrinya nonton TV terus. Bapak ibunya rajin ngaji, anaknya kelayaban di perapatan, buh nengen. Ya gak akan ketemu lah. Kalau pengen ketemu sama anak istri, semuanya berusaha untuk bertakwa bareng-bareng, bersama-sama bertakwa. Kemudian apakah istri kita bisa menjadi salah satu istri kita nanti di akhirat? Iya, sama kalau bertakwa. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya enggak.
Hukum, mohon penjelasan hukum sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Karena menurut imam masjid di tempat kami katanya hukumnya makruh. Tidak, bukan makruh, sunnah. Cuman bukan termasuk sunnah yang muakkad. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, sholatlah kalian sebelum maghrib, sampai diulang ketiga kalinya beliau mengatakan liman sya'a, bagi yang mau. Berarti di sini Nabi SAW tidak terlalu menekankan sholat sunnah sebelum maghrib, tapi hukumnya tetap sunnah. Hukumnya tetap sunnah. Bagaimana Ustaz kalau misalnya kita ini pengajian, kemudian ngajinya surat Yasin. Kita katakan ngajinya diteruskan. Ngajinya diteruskan. Suratnya digilir. Suratnya digilir. Jangan cuma surat Yasin saja. Ya. Mulai dari surat Al-Fatihah. Sehingga nanti pada hari kiamat yang akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat bukan cuma surat Yasin toh. Kata Nabi SAW, Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Al-Quran. Bedakan antara orang yang membaca 14 surat sama orang yang membaca cuma 1 surat toh. Berarti sing teka kursi jitok ini. Nah ini yang baca ini kalau dia rutin, dia gilir dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nanti ada 14 surat yang siap untuk membantu kita pada hari kiamat. Priwe? 114 surat. Milih sing dibantu siji apa 114? 114 lah. Ya. Jadi baca Qur'annya diteruskan, ya, pengajiannya diteruskan, cuman suratnya digilir. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.